Selain tadi, kita juga bisa hitung harga per mili. Kita bingung nih mau beli yang mana ya, gitu kan. Kadang ada toner yang harganya 200.000 tapi isinya banyak, 200 mili. Ada juga yang, ini lebih murah nih tapi ternyata isinya lebih dikit. Itu juga perlu dibandingkan ya teman-teman. Mending beli yang isinya banyak sekalian. Kan jatuhnya juga ternyata lebih murah gitu loh. Kalau kita hitung per milinya. Betul. Kita juga bisa cari alternatif produk. Misalnya, kayak kita suka banget nih pakai sheet mask. Nah, bikin aja DIY-nya. Kalau memang kebetulan kita sudah punya hydrating toner, kita bisa bikin DIY. Iya, nggak apa-apa. Kita bisa bikin DIY sheet mask. Jadi ada tuh sheet mask kosongan yang belum ada isinya, banyak dijual kayak gitu. Terus atau juga bisa pakai kapas yang tipis. Kita kasih tempel di muka sama aja. Bisa bikin sendiri ya. Terus beli 2-in-1 moisturizer itu juga bisa dipakai untuk menghemat ya teman-teman, yang bisa digunakan untuk wajah sekaligus badan. Saya malah biasanya pakai yang moisturizer itu yang bisa dipakai sama anak-anak juga, jadi sekalian aja gitu. Bisa kepake juga ya. Kalau bisa buat anak-anak biasanya lebih aman ya Mbak ya. Iya. Jadi untuk body lotion mereka saya pakai juga. Ya udah jadi emang sekalian, karena biasanya juga kita pakai nggak terlalu banyak gitu loh. Oke. Next. Nah, bisa juga beli produk yang travel size. Travel size ini maksudnya memang kemasan aslinya travel size ya teman-teman, bukan yang share injar kayak gitu ya. Karena kalau share injar itu kan kemasannya udah kebuka. Nah, kalau kemasan udah kebuka, otomatis ngikutinnya PAO ya Mbak ya, bukan lagi ED-nya. Kita ngikutnya PAO, dan kita nggak tahu tuh kemasannya dibuka kapan, sudah berapa bulan, kan kita nggak tahu gitu. Jadi otomatis kondisi si produknya juga sudah berubah, dan kita cuma tahu tuh sterilisasi wadah yang untuk share injarnya gimana, pas dia mindah-mindahinnya kayak gimana gitu kan. Harus pastiin dulu ya kalau mau beli share injar emang yang trusted lah gitu ya, yang dia orangnya juga kelihatan gitu ya. Benar. Nah, terus dari produk satu-satu ini tadi yang sudah saya sampaikan. Jadi sebenarnya nggak hanya tentang budget, tapi memang penggunaan produk kalau kita baru pertama kali pakai dan kita belum tahu nih zat aktif apa yang nggak cocok sama kulit kita atau zat aktif apa sama kulit kita, lebih baik belinya satu-satu aja dulu. Coba dulu satu-satu supaya kita bisa identifikasi seperti itu. Oke, berarti yang dari ini ya Mbak. Dari yang tadi prioritas ya, yang dari prioritas cobain satu-satu tuh dari paling bawah, berarti ya dari sunscreen, cari yang cocok dulu, terus baru cleanser gitu ya, baru naik ke atas gitu ya Mbak. Iya betul. Oke, siap. Yang pastinya kita jangan beli produk KW ya teman-teman, atau tergiur sama produk yang harganya jauh terlalu murah gitu. Kita harus curiga ternyata, misalnya harga biasanya nih, harga normalnya dia 300 ribuan, kok bisa ya proses tapi harganya cuma 90.000, itu harusnya curiga gitu teman-teman. Jangan langsung udah banget langsung beli gitu. Kita harus curiga karena memang ada beberapa produk impor yang memang sudah dipalsukan juga gitu. Serem juga ya. Oke. Nah, ini juga bisa buat inventory stok. Kita kumpulkan di dalam satu wadah, terus dirapikan sesuai jenis warnanya. Jadi kayak misalnya biasanya cewek ini kalau beli makeup paling sering tergoda tuh beli lipstick ya. Kayaknya lucu warnanya sama aja gitu kan. Jadi biar nggak lupa nih kalau kita udah punya warnanya. Disusunnya rapi sesuai jenis warnanya. Terus bisa juga kita bikin inventory checklist nih, seperti yang sudah pernah di-share sama Mbak Amalia ya. Sudah pernah di-share sama Mbak Amalia. Terus pastinya kita juga, benar banget ini sih saya setuju, harus checklist setiap kali kita mau beli produk baru. Sebenarnya kita udah punya belum sih produknya. Jadi kalau kita udah ada inventory checklistnya, saya tuh punya ternyata toner segini mereknya gitu ya, lipstick dari mulai warna ini, shade ini, merek ini udah punya gitu, ngapain beli lagi gitu ya Mbak ya?
yang banget sih Mbak sampai bikin checklist yang kayak gitu. Rajin itu, biar nggak bocor. Keren banget Mbak ya. Ini wajib dicontoh. Karena emang saya jarang sih beli Mbak. Lipstick cuma satu, sampai habis sudah nggak ada lagi, dicolek sampai dikorek nggak ada, baru beli lagi gitu. Karena ujung-ujungnya cuma itu aja sih yang dipakai kan warnanya. Ya, kebetulan saya juga sebenarnya kayak misalnya skincare, terus lipstick benar. Saya sekarang juga hampir nggak pernah beli lipstick kalau belum habis benar. Sayang soalnya, atau nggak kebetulan habis karena dimainin anak-anak gitu Mbak ya. Iya. Betul. Lagi punya anak perempuan ya. Sekarang kan juga di pandemi udah jarang keluar, jadi jarang pakai lipstick. Kecuali emang kalau lagi mau ada kerjaan atau lagi live gini baru dipakai Mbak. Oh ya teman-teman, kayak misalnya kadang tuh kan kayak skincare Korea itu kan dia tempatnya gede-gede ya teman-teman ya. Terus harganya karena oh kayak terlalu mahal gitu kan, saya ngeluarin segede gitu. Kalau misalnya kita ngerasa kita udah tahu nih kita nggak apa sama si ingredientnya itu, sebenarnya lebih enak beli yang gede loh. Kayak saya pun juga habis beli gede karena emang sih keluar sekali banyak, tapi itu aku tuh bisa sampai setahun loh nggak beli exfoliating toner. Jadi habisnya tuh pas tahun, pas waktu tahunnya gitu. Tapi emang dipastiin dulu cocok gitu ya Mbak ya. Kalau belum awal-awal baru mungkin bisa beli yang Travel Size atau Share Injar, tapi yang trusted seller lah ibarat kata gitu ya. Oke. Nah, kita juga bisa menerapkan first in first out. Jadi jangan sampai beli kalau misalnya masih ada. Ini sama sih ya kayak yang penerapan checklist tadi ya Mbak ya. Betul. Jangan sampai mubazir sayang, karena kalau kembali lagi kalau skincare udah kebuka itu patokannya bukan lagi ini tapi pound dan after ovennya gitu. Dan biasanya ada keterangannya di kemasannya itu ada gambar wadah dibuka terus ada tulisannya 12M atau 6M kayak gitu. Gitu. Pau itu apa tadi Mbak? P-nya? Period after oven. Oh, biasanya berapa lama sih itu Mbak? Kalau misalnya udah dibuka gitu, akan lebih pendek dibanding expired date ya? Karena pendek, beda-beda setiap produk tuh beda-beda punya paus sendiri di wadahnya, di wadah kemasan luar atau enggak di botolnya itu biasanya ada gambar kemasan dibuka terus ada tulisannya 12M, berarti 12 bulan setelah dibuka kayak gitu. Kata sih 12 bulan atau 12M itu atau enggak 6M kayak gitu. Oke, kebayang. Berarti mungkin kalau kita ada mau beli yang Share Injar itu harus dipastiin ya itu. Ini dibukanya kapan gitu ya. Kita jadi ada bayangan ya Mbak ya. Iya, benar. Kita harus tanya dulu. Siap. Nah ini juga kalau misalnya ada diskon atau facial kayak sekarang ini, kita pastikan dulu itu expirednya kapan gitu. Betul. Jangan sampai diskonnya anjlok tapi expirednya udah bulan depan kan sayangnya. Kalau di Shopee kan nggak ketahuan Mbak itu expirednya kapan gimana. Harus cek dulu ya sama yang jual. Kalau nggak mending nggak usah beli daripada sayang kan. Betul. Biasanya kadang kita nggak aware ya sama hal ini. Kadang bisa jadi kita tuh kok saya produk ini malah menjadi jerawatan, padahal bisa jadi kamu belinya itu yang udah expired ya, udah deket-deket expired atau gitu ya. Kalau Heat Pan Challenge apa sih Mbak? Saya penasaran nih. Heat Pan Challenge. Itu sebenarnya hampir mirip sih sama kayak Pan MT1 One Beauty kayak gitu lah. Oh mirip ya. Suka penasaran kalau ada hal-hal baru. Oh udah, oke. Alhamdulillah ya sudah selesai. Sudah banyak pertanyaan yang masuk nih Mbak.